Aku duluan. Ayo aku duluan. Rebutan. Kalau dari gue pribadi mungkin dilihat lagi. Masa tawa. Cut. Sih bikin pertanyaan gue udah malas jawab. Ini dia. Bener-bener. Lanjut. Gimana ya? Kalau tergantung pribadi sih. Balik lagi ke pribadi. Kebutuhannya apa? Iya begitu. Betul. Saya beli rumah. Udah ada warisan. Canda. Oke. Nggak, tapi butuh beli rumah. Betul. Tapi nyarinya harus yang suami orang kaya, karena rumah zaman sekarang tuh udah seeman yang gue mau. Bisa banget kalau niat. Iya. Balik lagi, uangnya yang kayak dapat gajian buat apa? Buat belanja, buat flexing, atau buat beli rumah? Menuhin gaya hidup atau untuk menuhin kebutuhan primer gitu. Kalau menurut gue pribadi, balik lagi ke pribadi ya. Pokoknya ke individu masing-masing itu pasti kan beda-beda kebutuhannya. Atau mungkin dia generasi sandwich, nggak bisa nabung buat beli rumah. Ada juga yang udah orang tuanya stabil, pensiunannya banyak, akhirnya dia nggak perlu ngidupin keluarganya. Dia bisa nabung buat beli rumah, terus dia menuhin gaya hidup. Bisa-bisa aja, asal dia udah punya pekerjaan tetap, ya kan? Terus udah berpenghasilan, penghasilan berapapun ya disesuaikan dengan rumah yang diinginkan. Jadi semuanya balik lagi ke individu masing-masing. Aku setuju, udah dijawab semua. Menyesuaikan dengan ke pribadi masing-masing. Tapi yang pertama adalah udah pasti udah saving money untuk antisipasi kalau misalnya kita di PHK atau udah nggak ada penghasilan lagi, itu kita cari backup juga nih, entah orang tua atau sertifikat rumah orang tua kita nggak ada. Nah terus yang kedua itu kalau gua nyari rumah itu lewat dari agen-agen bank. Jadi rumah-rumah yang ketarik sama bank nih yang nggak usah lunasin itu tuh direnov lagi sama bank, dan itu harganya jauh lebih murah dibanding kita beli di klaster. Karena klaster yang bagus aja tuh lokasinya di pelosok. Itu tuh cuman pasarnya doang ya bagus, tapi lokasinya nggak strategis, tapi dengan harga yang nggak worth it. Terus yang ketiga itu penting banget ngumpulin DP. Udah punya pegangan, terus pokoknya nyicil sedikit lama-lama menjadi bukit. Kurangin gaya hidup demi beli rumah. Kalau saran dari aku, kalau kalian belum mampu, mendingan kalian investasi dulu. Gimana pun juga, kalau misalkan kita mau membeli sesuatu, kita harus punya dulu yang namanya dana darurat. Karena kita tuh nggak pernah ada yang tahu ke depannya seperti apa kan. Kita nggak ada yang tahu apakah nanti ke depannya amit-amit kalian sakit atau apa. Terus ternyata kalian nggak punya insurance juga. Jadi mau nggak mau kalian harus menggunakan uang dana darurat. Tapi kalau ternyata kalian udah ngambil KPR dengan tidak mempunyai dana darurat, terus ada sesuatu yang terjadi gitu yang membutuhkan uang, jadi bebannya tuh ada langsung dua sekaligus gitu, yang which is dimana kalau misalkan kalian punya dua beban sekaligus, gaji akan habis, nanti kalian malah jadi gali tutup lubang lagi, minjem lagi kayak gitu. Jadi kalau gue DP mampunya aja. Ya semampunya, bukan berarti menghabiskan seluruh tabungan. Dan cara ngumpulinnya itu kalau gue sih setahun udah bisa. Jadi dengan mengambil 45% dari penghasilan gue, dari gaji gue. Tapi balik lagi, gaji tiap orang kan beda-beda, jadi disesuaikan lagi nih persenannya, pasti tiap orang juga akan beda-beda gitu. Harus dilihat lagi dari pengeluarannya dan lain-lain. Kalau dari aku, alhamdulillahnya kebetulan punya orang tua yang masih memberikan aku fasilitas dari rumah, makan dan lain-lain, termasuk transport juga kadang-kadang tuh masih suka di backup gitu. Jadinya aku pakai uang aku, dari gaji aku tuh sekitar 30%-an itu aku beliin di pasar uang, reksadana pasar uang. Tips yang pertama itu adalah jangan tergiur sama yang namanya developer nawarin bank, karena biasanya tuh kan developer kerja sama bank ya untuk dapetin nasabah. Jadi hati-hati aja. Jadi jangan tertipu dengan janji manis developer. Pokoknya tetap pilih bank yang menurut kalian tuh bunganya paling masuk akal dan masih
apa ya, masih sesuai dengan kemampuan kalian. Terus yang kedua adalah bisa oper kredit gitu loh, misalnya dari bank pertama pakai bank, terus nanti 5 tahun kemudian pakai bank. Jadi itu bisa dioper-oper dan biasanya nanti bunganya itu bisa mengurangi bunga selama kita menyelesaikan angsuran juga. Ngelanjutin yang dari Indi ya, balik lagi harus ngelihat developernya. Sebelumnya dia pernah membuat klaster apa, membuat perumahan apa. Karena sekarang tuh banyak banget kalau misalkan di perumahan mana itu biasanya tuh selalu gagal. Biasanya kayak dijanjiinnya apa, balik lagi dijanjiinnya apa, dapatnya apa. Nah mostly itu seperti itu. Terus harus dilihat juga kayak waktu terakhir aku beli rumah, aku yang sekarang aku tinggalin, itu dia itu bilang bahwa ketika aku mau mengubah layout dari rumah tersebut itu tidak ada pembayaran extra charge. Ternyata pas udah jadi aku udah bayar payment dan lain-lain, ternyata itu ada tambahan lagi. Nah kayak gitu-gitunya tuh harus dicari tahu gitu. Karena banyak juga yang developer, mohon maaf ya, tapi banyak banget developer yang punya niat seperti itu. Jadi itu harus di cross check lagi backgroundnya seperti apa developernya. Gue yakin banget 5 tahun ke depan itu gue udah bisa lunasin cicilan rumah gue menggunakan dengan jackpot, bonus tahunan kantor, THR kantor, pokoknya jackpot tak terduga. Amin. Uang jatuh dari langit. Amin. Udah itu aja. Nada, selamatlah kamu sudah survive dan bisa membeli ini semua yang kamu mau. Segitu aja kalau dari aku. Jangan lupa tetap flexing.